Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dieter Mansari dengan NIM 1143018 akan menjelaskan mengenai pembuatan peta rawan bencana longsor untuk Praktikum Sistem Informasi Lingkungan di Jakarta. Jadi yang pertama kita buka aplikasi ArcRef dulu, kemudian kita klik New Maps, kemudian kita pilih menjadi blank map, kemudian kita klik OK. Nah, sebelum kita memasukkan data, kita perlu menyesuaikan untuk koordinat sistem yang ada dengan peta kita. Kita klik properties, kemudian kita sesuaikan untuk nilainya itu WGS 1984, BTM Zone 49S. Kemudian kita klik OK, kemudian kita klik OK. Kemudian kita akan menambahkan data, mulai dari kita klik kanan pada layers, kemudian kita tambahkan data dengan cara curah hujan. Data curah hujan ini menggunakan data curah hujan yang mencakupi wilayah Jawa Tengah. Selanjutnya kita masukkan data jenis tanah, di mana data jenis tanah dari cakupan wilayah Jawa Tengah. Setelah itu kita masukkan data dari curah hujan Jawa Tengah, tutupan lahan Jawa Tengah. Kemudian kita klik add, dan kita masukkan data kekeringan lereng yang telah kita buat pada acara ketiga. Kemudian dan yang terakhir itu batas administrasi dari wilayah yang kita buat pada acara kedua. Oke. Dan yang terakhir itu ada di save file dari batas desa semua di daerah Jawa Tengah, di provinsi Jawa Tengah. Kemudian jika sudah, kita akan checklist dari semua bagian kecuali daerah yang bakal kita klik. Dimana yang pertama itu kita akan mengklik daerah dari curah hujan wilayah Jawa Tengah dengan cara klik kanan curah hujan. Kemudian kita akan kita akan klik ke geoprocessing. Kemudian kita akan klik clip, dan untuk input features-nya kita pilih curah hujan Jawa Tengah yang tadi. Kemudian untuk clip features-nya kita masukkan batas administrasi. Kemudian foldernya kita masukkan ke dalam clip video. Kemudian kita masukkan sebagai clip JK. Save, kita klik OK. Nah, jika sudah, kita checklist dari save file curah hujan. Kemudian kita akan melakukan klik pada bagian jenis tanah. Kita klik geoprocessing, kemudian kita klik. Kemudian input features-nya kita masukkan sebagai jenis tanah. Dan untuk clip features-nya kita masukkan batas administrasi. Kemudian untuk foldernya, output-nya kita masukkan ke dalam folder yang telah kita buat, yaitu clip dari jenis tanah atau JT. Kita klik save, kemudian kita klik OK. Jika sudah, kita akan checklist dari jenis tanahnya tadi, dan selanjutnya kita akan melakukan klik pada bagian tutupan lahan. Kita checklist bagian save file-nya, kemudian kita klik geoprocessing, kemudian kita pilih clip. Input feature-nya kita masukkan sebagai tutupan lahan Jawa Tengah. Kemudian clip features-nya kita masukkan batas administrasi. Untuk foldernya kita masukkan sebagai clip tutupan lahan. Kemudian kita klik save, kemudian kita klik OK. Oke, jika sudah, kita akan melakukan scoring atau pembuatan dalam tiap-tiap klip yang telah kita buat tadi. Caranya kita klik pada tab tutupan lahan, kemudian kita klik open attribute tables, kemudian kita klik pada table option, kita pilih sebagai add field, kemudian kita pilih namanya menjadi score JT, score TL. Kemudian untuk tabnya kita pilih double, kemudian kita klik OK. Nah, setelah itu kita akan masukkan lagi, klik kanan, add field, kemudian kita pilih kelas JT, kemudian tabnya kita masukkan text, kemudian kita klik OK. Nah, jika sudah, kita akan masukkan ke klik kanan. Kita pilih table option, kita pilih select by attribute, kemudian untuk di sininya kan kita ingin memberikan scoring dari tutupan lahan yang ada di wilayah Jawa Tengah atau di wilayah batas administrasi kita. Maka untuk keterangan dari tutupan lahan itu ada di legenda, kita klik legenda 2 kali. Untuk rumusnya legenda sama dengan kita get unit value, kemudian kita masukkan hutan lahan kering, kita klik apply. Setelah itu kita klik kanan, kita pilih field kalkulator, kita masukkan untuk hutan lahan kering, dia memiliki nilai hutan lahan kering sekunder memiliki nilai 2. Kita masukkan 2, kemudian kita klik OK. Setelah itu kita hapus, kita get selection dulu, kemudian kita hapus. Kemudian kita masukkan hutan tanaman. Kemudian kita klik apply, kita klik score JFT, kita klik kanan, klik kalkulator. Nah, untuk hutan tanaman sendiri dia memiliki scoring sesuai dengan 3 data yang ada. Kemudian kita klik OK. Jika sudah, kita hapuslah, kita cari lagi, kita masukkan lagi dengan jenis yang lainnya. Kita klik apply,
kemudian kita klik scoring, kita klik kanan, fill kalkulator, untuk kemungkinan itu bernilai 4, kemudian kita klik oke. Terus untuk yang lainnya juga kita lakukan hal yang sama. Pertanian lahan kering, kita pilih scoring 4, kemudian kita klik dulu, kemudian kita hapus, dan kita berikan pertanian lahan kering campur. Lahan kering campur nilainya 4 juga. Klik kanan, fill kalkulator, pilih 4, kemudian klik OK. Setelah itu kita hapus lagi, kita klik selection, kita adalah sawah. Untuk sawah sendiri kita nilai mulai dan skor CT, klik kanan fill kalkulator. Untuk skor CT-nya sawah itu senilai 4, kemudian kita klik OK. Nah, jika sudah, kita juga akan memberikan nilai klasifikasi pada kelas CT, di mana untuk kelas CT sendiri kita akan memasukkan secara manual, di mana kelas CT ini scoringnya didasarkan pada nilai kelas yang ada. Jadi kita klik skor CTL, kemudian get unique value, kemudian kita klik sama dengan 2. Nggak bisa ya? Oh, harus di sini. Oh, bisa. Jadi bisa banget, bisa. Nah, kemudian kita klik kanan, kemudian kita klik fill kalkulator. Nah, untuk 2 itu, tidak ada ternyata, tidak ada kelas, mohon maaf. Ternyata tidak perlu ini, kita Oke, selanjutnya kita close, kemudian kita masukkan di klik, kita cek lagi, kemudian kita klik CT, kemudian kita klik kanan, kemudian kita open attribute table, kita klik table option, kemudian kita klik add field, kita berikan sebagai score CT, kemudian tabnya kita klik double, kemudian kita klik OK, kemudian kita tambahkan lagi untuk add field kelas CT, tabnya kita pilih. Setelah itu kita pilih select attribute, kemudian kita pilih untuk select attribute tanahnya, kita memasukkan bagian macam tanah. Kita klik get unique value, kita klik mediterranean, kemudian kita klik apply. Nah, untuk mediterranean coklat itu dia memiliki scoring pembobotan sebesar 3. Kita masukkan filter bottom nilainya 3, kita klik OK, kemudian kita masukkan lagi, kita klik selected, kemudian kita masukkan untuk jenis tanah lainnya yaitu alluvial kelabu, kemudian kita masukkan skor CT fill kalkulator, alluvial berarti kita masukkan nilai sebesar 1, dan kita klik selection, kita hapus, kemudian kita masukkan andosol coklat, kemudian kita klik apply, klik lagi, klik kanan, fill kalkulator. Andosol coklat itu memiliki scoring sebesar 4. Kita klik OK. Nah, setelah itu kita juga clear selection, kita pilih asosiasi litosom dan kromosom kelabu tua, kita klik apply, kemudian kita klik kanan, fill kalkulator. Karena kita pakai scoring litosom dengan nilai sebesar 5. Kemudian kita clear selection, kemudian kita masukkan jenis tanah yang terakhir, yaitu kompas mediterranean, kita klik kanan, fill kalkulator. Kompas mediterranean itu nilainya mediterranean 3. Kita klik OK. Kemudian kita clear selection, kemudian kita cari lagi untuk mediterranean coklat, kita klik apply, nilainya 3. Dan kita clear, kemudian kita masukkan lagi sebesar tanah coklat. Tanah coklat itu dia masuk ke dalam tanah 4, pembuatannya keempat. Oke, setelah itu kita akan memberikan kelas pada jenis tanah. Caranya, kita akan memberikan kelas berdasarkan skor yang ada. Kita hapus logos terlebih dahulu, kemudian kita masukkan skor CT atau skor jenis tanah, kemudian kita klik get unique value, kemudian kita klik sama dengan apply. Kemudian untuk kelas kita klik kanan, fill kalkulator, untuk 1 masuk ke dalam kelas sangat rendah. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita clear selection, kemudian kita klik masukkan 3. Kita klik kanan, fill kalkulator, 3 itu memiliki nilai sedang. Kemudian kita klik OK. Dan clear.
kemudian kita masukkan nilainya 4, kemudian kita kalkulator. Untuk nilai 4 itu masukkan ke TC. Lalu klik OK. 5 kita masukkan nilai sangat tinggi. Kemudian kita klik close. Jika sudah kita clear selection, kemudian kita klik close. Setelah itu kita akan melakukan klik pada cara ujian. Caranya diganti sama hal yang tadi. Kita klik select attribute, kemudian SQL, kemudian kita masukkan score CH. Tabnya kita masukkan ke dalam double, kemudian kita klik OK. Kemudian kita masukkan lagi field kelas CH. Kita masukkan lagi tabnya text, kemudian kita klik OK. Jika sudah, kita akan melakukan scoring juga dengan cara kayak tadi. Kita select attribute. Kemudian kita masukkan untuk CH annual. Jadi kita pilih CH annual. Kemudian kita masukkan yang ini. Kita klik apply. Kemudian kita masukkan skor CH-nya dengan klik kanan. Kalau CH annualnya itu dia sebesar, kalau misalnya range 2000 sampai 2500, berarti 21 skornya. Kita klik OK. Setelah itu kita klik kanan, kemudian kita klik ini, kemudian kita hapus. Kemudian kita masukkan apply. Klik kanan, kemudian kita ke kalkulator. Untuk nilai 2500 sampai 3000 kita masukkan nilai sebesar 2. Kita klik OK. Nah, kelasnya sendiri kita akan masukkan secara manual dengan kering dan juga lembar. Caranya kita close dulu, kemudian kita klik selected, kemudian kita editor, start editing, kemudian kita masukkan ke klik CH, kemudian kita klik OK. Kita masukkan sebagai ke lembar. Start editing. Kita klik close. Nah, setelah itu untuk kemiringan lereng kita centang ke kemiringan lereng. Caranya kita checklist dulu, kemudian kita klik by drawing board, kita masukkan kemiringan lereng, kita centang, kemudian kita klik kanan, kemudian kita pilih open attribute tables, kemudian kita pilih add field. Nah, untuk scoringnya sendiri tidak perlu dilakukan dikarenakan di sini sudah ada treat code dan kita tambahkan karena kelas kemiringan lereng sudah ada, berarti kita tidak perlu menambahkan kelas kemiringan lereng tadi. Kemudian kita klik close, kemudian kita pilih 3D Analysis Tools, Arthur Box. Kemudian kita pilih, kita tunggu. Kemudian kita pilih sebagai Analysis Tools, overlay, kemudian pilih yang intercept. Nah, untuk intercept ini features-nya kita masukkan ke klik CT, klik KL, klik CH, kemudian kemiringan lereng. Kemudian kita masukkan output features-nya sebagai peta rawan bencana tanah longsor. Kemudian kita klik save, kita klik OK. Kita tunggu sampai intercept-nya ini selesai. Jika sudah, kita refresh semuanya kecuali peta rawan bencana tanah longsor. Kemudian kita klik kanan, kemudian lakukan data table. Nah, sini sudah terrefresh semua untuk data-data yang ada, mulai dari skor CT dan juga skor CH dan lain sebagainya. Kemudian kita masukkan ke Excel, kemudian kita masukkan bobot CT. Kemudian tabnya kita masukkan double, kemudian kita klik OK. Kita masukkan lagi Excel, tutupan lahan, kita pilih tabnya double, kemudian kita klik OK. Kemudian kita masukkan build, kemudian tabnya kita pilih double, kemudian kita klik OK. Bobot CH, kemudian kita klik lagi, dan yang terakhir itu bobot kemiringan lereng. Tabnya kita pilih double, kemudian kita klik OK. Nah, jika sudah, kita akan melakukan pembobotan pada tiap-tiap jenis tanah, tiap-tiap segmen dengan cara klik kanan, kemudian kita pilih kalkulator, kita klik 2 kali untuk skor CT. Kemudian kita kalikan dengan CT kan ini.
Ini tidak. Klik OK. Nah, jika sudah, kita juga memasukkan untuk pembuatan tiap-tiap tutupan lahan dengan cara klik kanan. Klik kanan, kemudian kita build kalkulator, kemudian kita masukkan untuk pembuatan tutupan lahan dengan cara skor tutupan lahan, skor TL, skor field. Kita tambahkan bobot jenis tanah yang tadi. Kita masukkan bobot underscore CT, kemudian kita masukkan tipenya double, kemudian kita klik OK. Nah, setelah itu kita klik kanan, kemudian kita klik kalkulator. Nah, untuk jenis sendiri kita masukkan ke dalam perkalian antara jenis tanah dikalikan dengan 1. Mohon maaf, salah. Skor CT kalikan dengan 1. Kemudian kita klik OK. Nah, jika sudah, kita akan melakukan pembuatan juga kepada curah hujan. Kita klik kanan, kemudian kita klik kalkulator. Untuk pembuatan curah hujan sendiri itu nilainya ada di skor CH. Kita kalikan dengan 3, kemudian kita klik OK. Nah, kemudian untuk bobot kemiringan lereng juga kita kalikan dengan flow kalkulator. Kemudian kita masukkan bobot skor KL. Maaf, skor KL itu kita masukkannya sebagai grid code. Grid code 1, kemudian kita kalikan dengan 4. Kemudian kita klik OK. Kita tunggu. Nah, jika sudah, kita klikkan lagi, kita klik lagi add field, kita tambahkan keterangan total. Tab-nya kita masukkan sebagai double, kemudian kita klik OK. Kemudian total di sini kita klik kanan, kita pilih field kalkulator. Nah, untuk total sendiri kita masukkannya itu sebagai bobot kemiringan, bobot dari awal aja, bobot jenis tanah kita tambahkan dengan bobot tutupan lahan, kita tambahkan dengan bobot curah hujan, kita tambahkan dengan bobot kemiringan lereng. Kemudian kita klik OK. Kita tunggu sampai calculating rate course-nya selesai. Kemudian kita tambahkan lagi add field. Kemudian kita masukkan namanya sebagai kelas kebencanaan atau kelas underscore KB. Kemudian tab-nya kita masukkan sebagai teks. Kita pilih OK. Nah, untuk kelas KB sendiri kita pilihnya itu menggunakan table option select attribute. Kemudian kita masukkan kelas KB. Get unique value. Nggak bisa. Bukan kelas KB. Total. Get unique value. Nah, ini kita masukkan kurang dari. Sebentar. Baik, selanjutnya kita gunakan total. Kemudian kita cari berdasarkan range yang ada di sini untuk skor totalnya sendiri itu kita masukkan. Sebentar. Baik, kita akan lanjutkan. Jadi untuk scoring sendiri itu kita sesuaikan. Untuk scoring paling rendah itu dia berada di 10 sampai 15. Kita cari dulu apakah di range 10 sampai 15 ada. Kita caranya dengan cara klik total, kemudian kita pilih bagian yang sama dengan kurang dari lebih dari sama dengan lebih dari sama dengan kurang dari 2 kurang dari sama dengan 15 n total lebih dari sama dengan paling rendah adalah 10. Kemudian kita klik apply. Nah, jika ada, kita masukkan kelas, kemudian kita klik kelas, kemudian kita klik field kalkulator. Untuk kelasnya kita masukkan dengan nilai sangat rendah. Kemudian kita klik OK. Nah, jika sudah, kita juga akan melakukan dengan cara setelah 15 sampai 20 selesai, kita masukkan yang 16 sampai 21, di mana total ini untuk yang depan bernilai yang lebih besar, n. Apply. Kita klik ke sini, kita klik kanan, field kalkulator, 16 sampai 21 memiliki nilai rendah. Ini kita klik OK. Jika sudah, kita klik kemudian kita masukkan lagi yang range kedua, yaitu 22 sampai 27. Kemudian kita klik apply.
Dan kita klik kanan, fill kalkulator, kita masukkan sedangkan ya. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita pilih lagi, kita yang terakhir yaitu 8 sampai 33. Maaf. Nah, klik apply. Kita klik kanan, fill kalkulator. Kita masukkan tinggi. Kemudian kita klik OK. Nah, jika sudah, kita masukkan kita klik dulu. Kemudian yang terakhir itu total lebih dari. Kita klik lagi, kita fill kalkulator, kita masukkan sangat tinggi. Kita klik OK. Nah, jika sudah, kemudian kita close ini. Kita pilih dulu, kemudian kita klik selection, kita close. Nah, setelah itu kita akan melakukan unchecklist dari peta rawan bencana tanah longsor. Unchecklist semua, kemudian kita melakukan combo option. Baik, selanjutnya kita melakukan edgefield data lagi. Kemudian kita klik ini, kita klik edgefield, kita masukkan sebagai luas underscore daerah. Tabnya kita masukkan double. Klik OK. Ya, setelah itu kita cek terlebih dahulu peta rawan bencana tanah longsor, kemudian kita klik kanan. Kemudian kita pilih calculate geometry. Area propertinya kita sesuaikan dengan area, koordinat sistem unitnya kita masukkan sebagai hectares, kemudian kita klik OK. Kita tunggu sampai peta rawan bencana ini selesai. Nah, jika sudah keluar, maka kita close. Kemudian kita akan melakukan simboling dengan cara dan selanjutnya kita akan melakukan klasifikasi berdasarkan dengan ini. Kita pilih peta rawan bencana, kemudian kita masukkan properties, maaf, kita masuk ke dalam simbologi, kemudian kita masukkan kategoris, kemudian untuk ininya kita masukkan ke dalam kelas KB. Kita klik add all value. Nah, untuk rendah di sini kita masukkan dia sebagai dia dengan warna, kalau rendah itu warnanya peridot green. Kita cari, kita fill color peridot green itu ada di sini, kemudian no colornya kita pilih, outline-nya kita pilih no color, kemudian kita klik OK. Kemudian untuk sangat rendah kita masukkan leaf green, kita masukkan ke dalam no color, kemudian kita klik OK. Untuk sangat tinggi kita masukkan ke dalam mask red. Kemudian outline-nya kita pilih no color, kemudian kita klik OK. Kemudian untuk sedang kita masukkan warna solar yellow. Kemudian kita masukkan no color, kemudian kita klik OK. Dan yang tinggi itu kita masukkan ke electron gold. Outline-nya itu pilih no color, kemudian kita klik OK. Kita klik apply. Kemudian klik OK. Nah, jika sudah, kemudian kita akan melakukan clip. Baik, untuk selanjutnya kita akan melakukan clip, di mana ini adalah hasil dari peta rawan bencana tanah longsor kita yang telah disesuaikan dengan cara. Kemudian kita akan melakukan clip. Untuk input features-nya kita masukkan dia sebagai desa satu kabupaten. Kemudian untuk features-nya kita masukkan ke peta rawan bencana tanah longsor. Output-nya kita masukkan ke peta rawan bencana tanah longsor 2. Kemudian kita klik save, kemudian kita klik OK. Kita tunggu sampai kliknya selesai. Nah, jika sudah, maka berikut adalah hasil dari petanya. Kemudian kita melakukan simbol. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pembatasan administrasi menggunakan klik kotaknya, pilih edit simbol, kemudian kita pilih, kita pilih style events, kemudian kita masukkan ke simbol RDI-nya, kita klik open, kemudian kita klik OK. Nah, setelah itu kita masukkan ke batas administrasi desa. Kita cari batas. Kok nggak ada di batas? Coba. Edit simbol, kemudian kita pilih outline, kita pilih batas kelurahan atau desa, kemudian kita klik edit simbol, ini kita checklist, kemudian kita pilih yang ini, kita atau kita bayar menjadi 1,5.
Oke. Kita ubah menjadi 1,5. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita isi no color, kemudian kita klik OK. Nah, mau jadi. Nah, jika sudah, kita akan melakukan labeling, di mana labeling ini kita lakukan dengan cara sebentar. Nah, jika sudah, kita akan melakukan pemberian nama atau labeling dengan cara klik kanan pada peta rawan bencana, kemudian kita klik properties, kemudian kita akan yang ini ya. Ini kita klik properties. Kemudian kita pilih labels, label features, kemudian kita pilih desa. Kemudian kita klik Times New Roman. Kemudian kita klik 5 untuk ukurannya. Untuk ukurannya, kemudian placement propertiesnya kita pilih horizontal, remove duplicate, labels, kemudian kita klik OK, klik apply, kemudian kita klik OK. Kita tunggu. Nah, jika sudah, maka kita kurang ya. Sepertinya kurang besar ya teman-teman. Jadi kita tambahkan labelsnya itu biar kelihatan. Ukurannya kita ubah menjadi 10 kali ya. Kita klik OK. Nah, jika sudah, maka berikut adalah peta dari hasil rawan bencana tanah longsor. Nah, sekian, kita simpan dulu.